Beberapa tahun yang lalu, ada yang nyeletuk begini ketika kami sedang berkumpul di rumah seorang kawan. Kok si Cantika mau ya nikah sama si Fulan? Sebagai informasi, Cantika adalah seorang gadis yang parasnya ayu. Cantik banget sih enggak, tapi wajah itu manis. Nggak bikin bosen kalau dipandangi 24 jam nonstop. Mengerti ya maksudnya? Dia punya ciri khas gadis desa. Nggak banyak make up, tapi kok menawan. Alamiah gitulah pokoknya. Banyak pemuda desa yang kesengsem, tapi Fulan yang beruntung. Fulan adalah lelaki biasa saja. Malah, mohon maaf, di desa kami, dia tergolong jauh dari kata tampan. Gak enak saya mau bilang dia jelek. Waktu itu, ketika percakapan tentang Cantika dan Fulan ini terjadi, saya diam saja, karena nggak tahu juga harus ngomong apa. Saya nggak begitu kenal keduanya memang, karena saya domisili di Bogor, dan malam itu kebetulan kami sedang ngumpul-ngumpul saja melepas kangen karena lama tidak bersua. Malam itu kebetulan saya memang lagi mudik. Nah, kali ini mari kita bahas di podcast ini ya, tentang kenapa ada perempuan cantik yang menikahnya kok sama lelaki jelek. Disimak baik-baik ya. 1. Kita harus paham bahwa perempuan adalah makhluk audio. Artinya, kelemahan dia adalah di telinganya. Maka barang siapa yang bisa menyenangkan telinganya, pastilah dia bakalan mendapatkan hatinya. Percaya deh, coba aja, buktiin. Bilang begini ke pasangan kalian, "Kamu cantik sekali hari ini," atau "Makasih ya, masakan kamu enak banget," atau "Doakan aku ya, semoga usaha ini lancar biar bisa bahagiain kamu selamanya," atau "Kamu mau nggak jadi ratu di hati aku," dan sebagainya. Yakin deh, kalau itu dirutinkan, maka pasti dia bakalan semakin sayang ke kamu. Serang dia setiap hari dengan kalimat-kalimat cinta yang mesra. Kalau bisa, bisikkan di telinganya ketika sedang berdua. Asoy, pasti bakalan berbunga-bunga tiada tara dia, dijamin. 2. Selain rajin memujinya dengan kata-kata cinta dan sayang, perempuan juga suka sekali diberi kejutan-kejutan kecil yang simpel-simpel saja, nggak perlu barang-barang mahal. Kalau memang uang pas-pasan, cukup lakukan begini. Misal, ketika kamu pulang kerja, coba mampir sebentar ke minimarket dan belilah sesuatu. Bisa es krim, coklat, atau apapun yang menjadi kesukaannya. Lalu sesampainya di rumah, kamu tulis tuh sepucuk surat. Singkat saja, "Terima kasih sudah menjadi bagian terpenting dari hidupku ya sayang." Lalu tempelkan tuh kertas di makanan yang sudah kita beli. Simpan di kulkas atau di mana saja yang sekiranya nanti bakalan dia lihat. Biarin sampai dia menemukannya sendiri. Jangan dikasih tahu. Bisa dipastikan ketika dia tidak sengaja melihatnya dan kemudian membaca pesan kita di sana, pasti bakalan gimana gitu perasaannya. Meleleh pasti. Begitu, kasih dia kejutan-kejutan manis. Sebulan sekali misalnya, atau atur saja. Yang penting jangan setiap hari, karena semakin sering dilakukan, jatuhnya tidak menjadi kejutan lagi, nggak spesial. Sudah 2 ya, lanjut yang ketiga. Hargai semua yang sudah dia lakukan. Paling simple, ucapkan terima kasih sesering mungkin untuk semua yang sudah dia upayakan untuk kita. Dia masak, bilang terima kasih untuk masakannya. Dia mencuci dan menyetrika, bilang terima kasih untuk itu semua. Apapun, ucapkan terima kasih, dan kemudian untuk semua yang salah darinya, jangan dimarahi. Cukup nikmati saja. Dia kan juga manusia yang sewaktu-waktu bisa saja salah dan lupa, khilaf atau apalah namanya. Ini yang terakhir dari saya. Yang keempat, jadilah lelaki yang pandai berkomunikasi dengan perempuan. Perempuan tuh dari sononya suka curhat, ngomongnya banyak, maka jadilah pendengar yang baik untuk dirinya. Jangan menyela ketika dia sedang meluap-luap berbicara. Diam saja dulu, duduk di sampingnya, pegang tangannya, dan peluk dia. Ketika dia menceritakan keluh kesah dan masalahnya, jangan kasih solusi apapun, karena dia tuh sebenarnya nggak butuh. Dia cuma ingin cerita dan mengeluarkan semua beban yang selama ini dia tanggung. Nanti kalau udah selesai, pasti dia lega. Nah, balik ke tema awal. Kenapa sih kok ada ya perempuan yang cantik banget, tapi kok suaminya jelek? Barangkali inilah jawabannya. Si lelaki yang jelek tadi punya 4 hal ini. 1. Dia pintar menyenangkan telinga pasangannya. 2. Sering memberi kejutan-kejutan kecil. 3. Pintar menghargai. 4. Cerdas menempatkan diri ketika berkomunikasi. Ketika kita bisa menguasai keempat-empatnya, maka wajah menjadi tidak penting lagi bagi seorang perempuan. Begitu.